Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Nah, tentunya sehat walafiat ya. Kali ini Pak Guru akan eh, memberikan pelajaran atau video pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama dan kedua, aneka benda di sekitarku. Nah, kalian tentunya di sekitar kalian ada banyak benda ya. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah mengamati, nanti siswa atau anak-anak dapat mengidentifikasi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama kayu ya, plastik, kaca, logam, dan karet. Tahukah kalian apa itu benda? Tahu enggak? Benda itu apa? Nah, pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa berat ya, menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda, massa atau berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Ini bisa pakai timbangan digital atau timbangan manual. Apakah panas termasuk benda? Nah, tentunya bukan ya. Tidak punya, karena panas tidak punya massa dan ruang. Atau juga misalkan cahaya. Cahaya juga bukan benda karena tidak punya massa dan tidak menempati ruang. Terus, jenis dari benda. Jenis benda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda mati. Nah, misalkan apa benda mati? Kalau di sini di gambarnya ada benda mati, timbangan, penggaris, meja, kursi itu adalah benda mati. Kemudian yang kedua adalah benda hidup. Ini misalkan manusia kita ini ya, kita semua adalah benda hidup. Kemudian hewan, tumbuhan, ini termasuk benda hidup. Kemudian sifat fisik. Nah, sifat fisik yang kelihatan. Sifat fisik benda. Yang pertama adalah ukuran. Yang kedua bentuk. Yang ketiga warna. Ini ada ukuran benda. Nah, ukuran benda ini yang pertama ada besar ya. Misalkan ini diibaratkan bola. Kalau di LKS itu ada gambar bola basket gede gitu ya. Kemudian ini kecil, ada bola kecil. Nah, bola kecil, bola kasti misalkan. Terus kemudian ada panjang, ini ada panjang. Panjang ini penggaris, misalkan penggaris. Nanti alat untuk mengukur benda, misalkan kalau yang panjang ini bisa diukur dengan penggaris ya, atau meteran. Nah, satuannya sentimeter. Nah, nanti kalian bisa membuka latihan halaman 8. Ini nomor 1, saya kasih contoh ya, itu dari 0, penggarisnya dari 0 sampai 16. Nah, berarti 16 cm. Terus yang kedua bentuknya. Bentuknya apa? Apa bulat, apa segitiga, atau bentuknya lingkaran, persegi. Nah, ini sudah saya gambarkan. Ini segitiga, kemudian persegi, kemudian lingkaran, terus persegi panjang. Nah, kita lanjutkan. Terus warna dari benda. Ini warnanya apa? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ini ada, kalau di sini ada biru, ada hijau, ada pink. Ini warna, ada hitam dan lain-lain. Ini warna benda. Kemudian bahan pembentuk benda. Ini terdiri dari yang pertama, kayu. Kayu punya sifat apa? Yang pertama keras. Nah, sifatnya keras, tapi kalau kena air atau basah maka mudah lapuk. Ini sifat dari kayu. Yang kedua, sifat dari plastik. Nah, sifat plastik tidak menyerap air, ringan, mudah dibentuk. Ini sifatnya dari plastik ya.
Kemudian kaca, sifat kaca padat, kuat, tahan panas, kemudian tembus pandang. Ini sifat kaca. Kemudian sifat yang keempat adalah logam. Sifat logam keras, kuat. Yang kelima karet. Nah, sifatnya elastis, lentur. Nah, misalkan ini contohnya gelang karet atau ban, ini elastis, lentur ya. Kita lanjutkan tentang ini seni budaya ya, tentang pola irama sederhana. Pengertian alat musik ritmis. Alat musik ritmis yang menghasilkan irama lagu. Ini pengertiannya adalah alat musik yang menghasilkan irama lagu. Ini contohnya simbal tangan. Ini sudah digambar sini ya, simbal tangan. Kemudian tamborin. Tamborin ini kayak kalau Jawanya kecrek ya, kecrek itu. Yang ketiga gendang. Nah, terus membuat benda dari kayu. Ini misalkan batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Ini misalkan hutan ditebang kayunya ada pohon jati, pohon mauni, nah, kemudian ditebang. Ini sudah ditebang ini disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian ada proses pembuatan dari bahan kayu. Ini prosesnya gimana? Yang pertama ditebang dulu ya, kemudian kayu dikirim ke pabrik, kemudian dipotong-potong, dijemur dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang PPKN. Nanti ini ada kegiatan musyawarah. Musyawarah itu apa? Yaitu kegiatan perundingan bersama untuk membahas suatu masalah sehingga ada kesepakatan atau solusi. Misalkan ada pembagian tugas ronda, kemudian ada ketika kalian sudah sekolah nanti ada pemilihan ketua kelas, kemudian ketua kelas, sekretaris, bendahara. Musyawarah tentang, kalau ini digambarkan adanya musyawarah karena hutannya ditebang ya. Misalkan di dekat kalian ada hutan, terus ditebang tanpa izin, nanti sebaiknya kalian bermusyawarah atau dimusyawarahkan. Nah, ini. Terus nanti kalian bisa mengerjakan tugas matematika halaman 10. Nanti hasilnya difoto, kemudian disetorkan ke Pak Guru. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.